Oke, baik. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan melanjutkan tugas kami yang sebelumnya. Kita di sini ada studi kasusnya Sistem Informasi Laporan Fasilitas Fasilkom atau yang namanya singkat SIPERFAS. Oke, perkenalkan dari saya terlebih dahulu. Saya Rahmadi Mustafa Ghani dengan NPM Tahir 227. Kemudian ada teman-teman saya itu Fieri Hamsatria dengan NPM terakhir 209, ada Siti Aura Balkis dengan NPM terakhir 156 dan terakhir Nabil Haidar Zaki Hermawan dengan NPM terakhir 065. Oke, di sini kita ada pendahuluan terlebih dahulu. Dalam tahapan rekayasa perangkat lunak, perancangan basis data atau database merupakan fondasi krusial yang menentukan integritas, keamanan, dan kinerja sebuah sistem informasi. Untuk mewujudkan sistem informasi laporan fasilitas Fasilkom, yaitu singkat SIPERFAS, pendekatan yang kami gunakan ialah Relational Database Management System atau RDBMS menggunakan MySQL. Berdasarkan analisis kebutuhan dan kelas diagram yang tadi modelkan, arsitektur data SIPERFAS dirancang untuk memisahkan 3 entitas utama, yaitu data autentikasi pengguna, data master fasilitas atau ruangan, dan data transaksi pelaporan. Pemisahan ini bertujuan untuk meminimalisir redundansi data dan mempermudah proses pemeliharaan di masa yang akan mendatang. Kemudian kita ada kebutuhan database. Yang pertama menyimpan data pengguna sistem, selanjutnya menyimpan data laporan kerusakan fasilitas, menyimpan data ruangan atau lokasi fasilitas, menyimpan status laporan secara terstruktur, menyimpan dokumentasi foto kerusakan, mendukung proses monitoring laporan, mempermudah admin dalam mengolah laporan, dan terakhir menjaga integritas hubungan antar data. Kemudian ada asumsi yang digunakan, setiap pengguna memiliki satu akun login, satu pengguna dapat membuat lebih dari satu laporan, setiap laporan hanya terkait dengan satu ruangan dapat memiliki banyak laporan, setiap laporan memiliki satu status aktif, admin memiliki hak akses untuk mengubah status laporan, foto kerusakan disimpan dalam bentuk path atau nama file di database, semua ID bersifat unik dan tidak boleh sama. Data pengguna dibedakan berdasarkan role yaitu sivitas dan admin. Dan terakhir, sistem menggunakan waktu server untuk pencatatan tanggal laporan. Oke, kemudian di sini kita ada tabel-tabelnya. Yang pertama ada tabel entitas, tabel penggunanya. Tabel yang pertama ini berfungsi sebagai pusat autentikasi dan manajemen akses. Sistem SIPERFAS menerapkan konsep Role Based Access Control (RBAC) sehingga sistem harus mampu mengenali secara pasti siapa yang sedang mengakses aplikasi dan apa tingkat kewenangannya. Kemudian kita ada tabel master data lokasi, yaitu ruangannya. Untuk mendukung fitur unggulan aplikasi, yaitu visual selection, yang meminimalisir kesalahan pelapor dalam memilih lokasi, dibutuhkan sebuah tabel master yang menyimpan data seluruh ruangan yang ada di Fasilkom. Kemudian ada tabel status. Di sini fungsi tabel status gunanya untuk menyimpan daftar status laporan yang dikirim oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada tabel transaksi utama, yaitu laporan kerusakan. Di sini pada tabel ini merupakan tabel inti dari sistem SIPERFAS, di mana tabelnya bersifat transaksional, yang berarti tabel ini akan terus bertambah seiring dengan adanya pengaduan baru. Tabel ini merekam seluruh rekam jejak atau histori dan sebuah kerusakan fasilitas mulai dari tahap awal hingga perbaikan selesai. Di sini ada ID laporan, ID user, ID ruangan, ID status, judul laporan, deskripsi, foto bukti, tanggal laporan, hingga tanggal update. Bisa di next. Untuk penjelasan setiap ID-nya dan alasan penggunaannya, di sini kita ada menggunakan ID user, di mana digunakan sebagai identitas unik setiap pengguna sistem. Penggunaan ID numerik lebih efisien dibandingkan menggunakan username sebagai primary key karena yang pertama yaitu ukuran penyimpanan lebih kecil, dua mempercepat proses indexing, ketiga menghindari perubahan data utama ketika username diubah, keempat lebih mudah digunakan pada relasi antar tabel. Contohnya, satu digunakan oleh admin, dua digunakan oleh mahasiswa A, tiga digunakan oleh dosen B. Bisa di next. Lalu,
untuk ID ruangan ini digunakan untuk membedakan setiap lokasi fasilitas. Alasan penggunaannya yaitu karena nama ruangan bisa saja sama, lalu mempermudah proses relasi dan menghindari duplikasi data. Bisa di next. Untuk ID status digunakan agar status laporan lebih fleksibel. Contohnya satu itu menandakan status pending, dua status diproses, tiga status sudah selesai, dan empat status dibatalkan. Dengan menggunakan ID status, sistem dapat mengubah nama status tanpa mempengaruhi struktur tabel laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi yang di bagian ini, ID ruangan itu digunakan sebagai identitas unik untuk setiap laporan kerusakan. Nah, alasan penggunaannya itu satu, dapat mempermudah pencarian laporan. Yang kedua, mempermudah tracking laporan. Kemudian yang ketiga, memastikan setiap laporan memiliki identitas berbeda. Bisa di next. Nah, ini untuk normalisasi database-nya. Jadi, sebelumnya, Mas. Nah, kita mulai dari normalisasi yang awal dulu, yaitu pada saat masih tabel mentah atau UNF atau unnormalized form. Pada bentuk ini, data itu masih berupa rekaman mentah yang memiliki redundansi tinggi dan berpotensi memuat grup berulang. Nah, tabel mentah ini ada notiket laporan, tanggal, NIM, NIP, pelapor, nama pelapor, role user, sandi user, kode ruangan, nama ruangan, pet, foto ruangan, nama fasilitas, deskripsi, foto bukti, dan juga status perbaikan. Kemudian yang berikutnya adalah 1NF atau first normal form. Nah, aturannya itu untuk menghilangkan atribut bernilai ganda atau multi-valued dan memastikan setiap kolom memiliki nilai atomik, yaitu tidak bisa dipecah lagi. Nah, pada kasus pelaporan fasilitas, seorang mahasiswa, misalnya Priam Ilham Satria, dengan NPM akhirnya 209, mungkin saja melaporkan beberapa fasilitas itu rusak sekaligus di satu ruangan. Nah, penerapan 1NF-nya, jika ada laporan ganda, data dipecah menjadi baris-baris baru, sehingga setiap sel tabel hanya berisi satu nilai. Misalnya satu baris khusus untuk laporan AC rusak, baris lainnya untuk proyektor yang rusak. Kemudian hasil 1NF ini seluruh tabel mentah di atas ini memiliki satu baris untuk setiap satu item fasilitas yang dilaporkan dengan nomor tiket laporan sebagai primary key-nya. Bisa di next. Kemudian untuk second normal form atau 2NF. Aturan 2NF itu memenuhi 1NF dan menghilangkan dependensi parsial atau ketergantungan sebagian. Jadi semua atribut non kunci harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Nah, karena kita mendefinisikan misal no tiket laporan sebagai primary key tunggal, secara teknis semua atribut non kunci memang bergantung pada setiap tiket pasti punya pelapor atau ruangan atau deskripsi. Nah, kemudian hasil dari 2NF ini, tabel tetap sama secara struktur dengan 1NF, namun kita mulai mengidentifikasikan bahwa ada kelompok data yang sebenarnya mendeskripsikan hal lain di luar transaksi laporan itu sendiri. Bisa di next. Lalu berikutnya ada third normal form atau tabel master user. Eh, di sini tabel master user yaitu untuk 3NF-nya memenuhi 2NF, yaitu menghilangkan dependensi transitif, tidak boleh data atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya. Nah, identifikasi masalahnya, atribut nama pelapor, role user, dan sandi user eh, sebenarnya itu bergantung pada NIM NIP pelapor, bukan pada nomor tiket laporan, yaitu atributnya nama ruangan dan pet foto ruangan. Kemudian penerapannya kita memecah tabel besar tersebut menjadi tabel-tabel master dan tabel transaksi untuk menghilangkan redundansi. Bisa di next. Kemudian yang bagian tabel master ruangan itu menyimpan referensi lokasi fasilitas fisik yaitu di Fasilkom. Kode ruangannya itu ada primary key varchar, contohnya RFIK 1102, RLab SD, RGZB 01. Nama ruangan varchar, contohnya ruang kelas gedung FIK 1, 102, Lab Science Data, gazebo utama. Kemudian ada gambar pet, yaitu varchar, contoh image lab science data.jpg, seperti itu. Kemudian bisa di next. Yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke untuk tabel transaksi laporan kerusakan. Nah, jadi untuk hasil dari
normalisasi dari 3NF untuk tabel ini yaitu ada atribut nomor tiket, lalu ada NIM atau NIP pelapor, lalu ada kode ruangan, ada nama fasilitas dan ada deskripsi dan juga ada foto bukti. Nah, lalu eh, dari hasil dari 3NF ini maka redundansi data berhasil dikurangi, lalu data user juga berhasil disimpan pada tabel master user. Terus data ruangan juga disimpan pada tabel master ruangan dan juga tabel laporan hanya menyimpan foreign key saja. Terus juga struktur database menjadi lebih efisien, lalu update data juga menjadi lebih mudah, konsistensi data lebih terjaga, dan juga database ini siap untuk digunakan implementasi dari sistem yang kami buat yaitu Superfast. Di next. Nah, lanjut kita ke ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, untuk perancangan tiket konseptual ini kami ada 3 entitas utama yang digambarkan atau ada 3 tabel, yaitu ada users, lalu ada laporan kerusakan, dan juga ada ruangan yang dilambangkan dengan lambang persegi panjang. Nah, lalu tiap entitas ini juga memiliki atributnya masing-masing yang ditandai dengan bentuk oval. Untuk misalnya users ini ada NPM, NIP, nama lengkap, password, dan juga role. Lalu untuk laporan kerusakan ada ID laporan, nama fasilitas, deskripsi foto bukti, status, dan juga waktu lapor. Dan untuk ruangan ada atribut kode ruangan, nama ruangan, dan juga gambar pad. Nah, lalu untuk menghubungkan relasi antara entitas ini ada penghubung dengan menggunakan logo belah ketupat seperti users ke laporan kerusakan memiliki relasi mengajukan, lalu untuk laporan kerusakan ke ruangan memiliki relasi berada di lokasi. Bisa di next. Lanjut ke CDM atau Conceptual Data Model. Nah, pertama model ini memetakan logika dasar dari sistem laporan fasilitas Fasilkom ini tanpa terikat pada aturan database spesifik. Nah, jadi di sini terdapat 3 entitas utama sama seperti tadi, yaitu ada users, ruangan, dan juga laporan kerusakan. Nah, pada tahap ini tipe datanya masih bersifat universal seperti penggunaan variabel karakter, selalu ada atribut primary dengan simbol identifier atau simbol pagar. Lalu juga relasi antara entitas ini juga dapat didefinisikan secara konseptual, yaitu dengan relasi mengajukan dari user ke laporan dan juga relasi berada di lokasi dari laporan ke ruangan. Jadi next. Nah, dari CEDM tadi, maka dilanjutkan dengan mentransformasikannya ke PDM atau Physical Data Model. Nah, PDM ini yaitu adalah blueprint teknis yang sudah disesuaikan secara fisik dengan DBMS atau Database Management System yang kami gunakan, yaitu MySQL. Nah, perbedaan dari PDM ini dengan CDM tadi yaitu terlihat jelas pada tipe datanya. Sekarang menggunakan varchar 20, lalu ada teks dan juga ada timestamp. Nah, lalu untuk relasi konseptual tadi sekarang diwujudkan secara nyata dengan mekanisme primary key atau PK tadi dengan juga foreign key. Nah, tabel laporan kerusakan ini bertindak sebagai tabel pusat atau master yang menyimpan FK atau foreign key dari users dan juga ruangan. Nah, desain relasional ini dapat menjamin integritas data sistem. Jadi jika ada perubahan atau pembaruan data ruangan atau pengguna gitu, maka riwayat laporan akan tetap valid secara arsitektur lah. Jadi next. Oke, mungkin segitu saja untuk presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 3? Kelompok 3 disilakan untuk bertanya. Baik, izin bertanya. Pada bagian konsep normalisasi, mengapa basis data Superfast harus dinormalisasi hingga tahap 3NF? Apa dampaknya jika hanya berhenti di 1NF saja? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung terlebih dahulu. Bisa lanjut bertanya. Baik, sebelumnya, kan nama saya Kezia, di sini saya izin bertanya, yaitu
tadi pada kelas diagram, kelas user tuh diwariskan menjadi admin dan juga sivitas. Nah, namun mengapa pada database SQL ketiganya justru dilebur menjadi satu tabel user? Mungkin Oke, sekian mungkin pertanyaan saya. oke, terima kasih. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, saya izin bertanya juga. Pada pemodelan data berjenjang, eh, apa urgensinya membuat ERD, lalu dikonversi ke CDM, dan kemudian PDM? Mengapa tidak langsung menulis kode SQL-nya? Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, izin bertanya juga, kenapa pada tabel master menggunakan tipe data varchar untuk primary key seperti ini, bukan menggunakan angka dengan auto increment? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, cek terdengar ya. Untuk pertanyaan pertama tadi, mengapa basis data Superfast harus dinormalisasi sampai ke 3NF? Apa dampaknya jika berhenti di 1NF? Oke, normalisasi sampai 3NF ini penting untuk mencegah anomali data dan redundansi. Kalau semisal kita berhenti di 1NF, semua datanya mulai dari pelapor, ruangan, sampai kerusakannya tergabung menjadi satu tabel raksasa yang tadi ada di gambarnya ya. Kemudian kalau semisal nama ruangannya berubah, kita harus merubah banyak sekian ratus laporan secara manual. Itu sangat rentan ya, menyebabkan datanya menjadi inkonsisten. Nah, jadi kita menerapkan 3NF ini agar menghilangkan dependensi transitif dengan memecahnya menjadi tabel mandiri, yaitu tadi ada tabel user, ruangan, dan laporan kerusakan. Jadi semisal ada perubahan nama ruangan, kita cukup mengganti di tabel master ruangan aja. Kalau misal ada perubahan usernya atau misalkan si user pengen ganti nama dan nama yang salah, kita cukup berubah di tabel master di usernya aja gitu. Dan juga seluruh laporan itu bakal ngikut juga kalau misalkan ada perubahannya otomatis. Apakah cukup menjawab pertanyaan pertama? Mungkin sudah sangat cukup menjawab. Saya izin menjawab untuk pertanyaan kedua. Eh, Pada kelas diagram, kelas user diwariskan menjadi admin dan civitas. Namun, mengapa pada database SQL ketiganya justru dilebur menjadi satu tabel user? Hal ini terjadi karena perbedaan konsep antara pemrograman berorientasi objek dengan basis data relasional. MySQL tidak memiliki fitur bawaan untuk warisan atau inheritance. Lalu, jika kami memaksakan membuat tabel terpisah untuk admin dan civitas, sistem harus melakukan query join yang berat setiap kali ada penggunaan yang login. Sebagai solusi efektifnya, yang sesuai standar industri, kami menggunakan teknik single table inheritance. Ketiga kelas dilebur menjadi satu tabel user dan kami menambahkan kolom row sebagai pembeda aksesnya. Dan teknik ini membuat eksekusi validasi login berjalan jauh lebih cepat dan ringan bagi servernya. Selanjutnya mungkin akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya izin di sini untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ya. Tadi pertanyaannya kan apa urgensinya membuat IRD lalu dikonversi ke CDM kemudian PDM, kenapa tidak langsung ke kode SQL? Nah, jawabannya ini karena kalau misal kita mengkode langsung ke SQL itu sesuatu yang tidak disarankan banget dan itu rentan untuk menghasilkan arsitektur database yang sangat rapuh. Nah, tahapan berjenjang ini tuh fungsinya untuk menjembatani logika bisnis ke bentuk teknisnya. Penjelasan lengkapnya itu seperti inilah kira-kira. IRD itu kan memodelkan entitas secara garis besar agar mudah dipahami secara visual oleh pengguna. Nah, kemudian IRD ditransformasikan ke CDM untuk mendefinisikan relasi konseptual yang belum terikat pada database tertentu. Nah, terakhir CDM-nya itu di-generate menjadi PDM yang merupakan representasi fisik khusus untuk MySQL.
lengkap dengan penentuan tipe datanya. Tahapan ini memastikan skema kita benar-benar teruji logikanya secara matang sebelum dieksekusi menjadi script SQL seperti itu. Mungkin sekiranya sudah jelas dan cukup menjawab, saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, di sini sekarang saya akan menjawab pertanyaan terakhir atau keempat tadi, yaitu mengapa pada tabel master ini menggunakan tipe data varchar untuk primary key-nya seperti NVM atau NIP tadi, bukan menggunakan angka dengan auto increment. Nah, jadi kami memutuskan tidak menggunakan auto increment itu karena kami ini ingin menerapkan prinsip meaningful identifier atau ID yang bermakna. Nah, jika misalnya menggunakan angka urut auto increment seperti 1, 2, lanjut 3, nah, maka data tersebut tidak akan memiliki arti di dunia nyata. Nah, jadi dengan adanya varchar ini kami bisa menggunakan nomor pokok mahasiswa atau NPM untuk pelapor, lalu NIP untuk admin atau dosen, dan juga kode spesifik seperti RFIK1 untuk misalnya ruangan. Nah, secara bisnis, maka pelacakan laporan ini menjadi sangat transparan karena identitasnya langsung terlihat. Ya, jadi secara teknis, secara relasi datanya tetap terjamin untuk utuh berkat aturan on update cascade pada foreign key, di mana perubahan kode ini akan otomatis memperbarui seluruh data yang terhubung dengan penerapan tadi. Oke, mungkin sekiranya jika sudah cukup jelas semuanya, terima kasih sudah menyimak presentasi kami hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.